Apa itu autisme? Perkenalkan, namaku Ali. Kamu mungkin penasaran sedang apa aku di sini. Bagi kalian yang tidak akrab dengan istilah ini, autis adalah orang yang menderita kondisi neurobehavior yang disebut dengan autism. Apa sebenarnya autisme? Pertanyaan ini bisa menjebak karena autis bisa bermakna banyak hal. Kondisi ini sering disebut dengan autism spectrum dysfunction dikarenakan beragamnya gejala. Sangat mungkin bahwa autisme berbeda dengan yang dialami orang lain dan bisa jadi autisme mereka juga berbeda dengan orang autis lainnya dan seterusnya. Meski begitu, ada 3 gejala dasar yang terlihat pada semua jenis autisme. Pertama, tentang interaksi sosial, penyimpangan respon dan kualitas berkomunikasi. Kedua, disfungsi kognitif dan insensitivitas atau sensitivitas berlebih terhadap stimulus tertentu seperti auditori, penciuman, perasa, serta sentuhan. Terjadi cenderung seumur hidup dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berulang ini antara lain mondar-mandir, menggelengkan kepala, membolak-balikan tangan, dan sebagainya. Baiklah, sekarang, mari evaluasi diriku berdasarkan gejala-gejala tersebut. Gejala pertama, aku tidak pernah nyaman dalam lingkungan sosial. Aku pun tidak pergi bersama teman-teman. Aku berkumpul meski tidak ada hal lain yang kulakukan, dan biasanya aku merasa asing dan juga panik dalam kerumunan sosial. Oke, gejala kedua. Aku kesulitan mengetahui apakah perkataan atau perbuatanku akan berdampak secara psikologis ke orang lain. Aku terkenal karena ceplas-ceplos, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa perkataanku bisa menyakiti orang lain. Banyak orang yang bilang bahwa aku tidak merespon ketika diajak bicara. Aku tidak tahu mereka bicara padaku, tapi aku merasa banyak suara bising di sekitarku dan membuatku sulit untuk fokus pada suatu hal selama berbincang yang melibatkan beberapa stimulus. Selain itu, seringkali aku tidak bisa memahami makna tersembunyi dalam percakapan. Contohnya, jika aku disuruh untuk duduk, aku akan mengambil kursi dan berkata bahwa, "Mau kemana?" Gejala ketiga. Sejak kecil, aku cenderung menggeleng-gelengkan kepala. Itu membuatku tenang. Aku melakukannya setiap hari dan seringnya beberapa kali dalam satu hari. Semua itu dilakukan tanpa kusadari. Cukup kisah tentangku. Mari bahas fakta tentang autisme. 1 dari 60 orang dan laki-laki beresiko 5 kali lebih besar menderita autisme dibandingkan dengan anak perempuan. Pertanyaan singkat. Menurutmu, apakah dominasi autisme pada laki-laki berhubungan dengan jenis kelamin, tepatnya dengan kromosom Y pada laki-laki? Penyebab autisme masih belum diketahui. Apakah lingkungan, gen, dan psikologis mengakibatkan autisme? Secara luas, autis dibagi menjadi 3 jenis utama. Autisme klasik atau disebut juga dengan autisme Kenner's. Autisme ini memiliki gejala yang berat, disertai kelainan perkembangan lainnya yang sangat rendah. Hilangnya kemampuan kognitif, berbicara, perilaku antisosial, dan pada kasus ekstrim, keterbelakangan mental. Berikutnya, sindrom Asperger, disebut juga dengan autisme high function. Cenderung memiliki gejala dasar dengan tingkat keparahan yang rendah. Hal ini mungkin membuat penderita sulit menjalani hidup secara normal. Sindrom Asperger ini diketahui terkait dengan IQ tinggi. Penderitanya mungkin lamban dalam keseharian, tapi sangat cerdas dalam hal yang tampak sangat sulit bagi individu secara non-autis. Tingginya tingkat kecerdasan termaksud dalam bidang sains, seni, matematika, dan hingga bidang lainnya. Dapatkah Anda bayangkan? Seseorang dengan nilai SAT tertinggi 2 kali, namun tidak bisa mengendarai sepeda dengan baik dan justru kebingungan melakukan hal sederhana seperti membuka pintu, bertuliskan dorong atau tarik. Jenis ketiga disebut juga pervasisme development mental disorder atau kelainan perkembangan pervasif atau juga autisme atipikal. Kelainan ini biasanya mencakup penyampaian terkait sosiologi maupun perilaku dan masih jarang diteliti.